Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai surah Makkiyah dan Madaniyah. Dalam Al-Quran sering kita jumpai adanya surah Makkiyah dan Madaniyah. Lalu apa itu surah Makkiyah dan Madaniyah? Kalau kita lihat pengertian secara umum, bahwa Makkiyah diartikan berasal dari kata Mekah, sedangkan Madaniyah berasal dari Madinah. Secara harfiah, Makkiyah berarti surah atau ayat yang diturunkan di Mekah, sedangkan Madaniyah adalah surah atau ayat yang diturunkan di Madinah. Ada 3 peninjauan pemaknaan Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama yaitu mengenai pijakan waktu. Yang paling populer di kalangan ahli tafsir, bahkan telah menjadi kesepakatan di kalangan mereka bahwa surah atau ayat yang diturunkan sebelum hijrah adalah Makkiyah, sedangkan yang diturunkan setelah hijrah adalah Madaniyah. Dalam hal ini, tempat bukan menjadi ukuran. Misalnya surah Al-Maidah ayat 3 adalah Madaniyah meski diturunkan di Arafah di Mekah. Yang kedua, mengenai pijakan tempat. Pendapat kedua mendasarkan klasifikasinya atas Makki dan Madani. Ini berdasarkan tempat. Jika diturunkan di Mekah berarti Makkiyah, dan jika diturunkan di Madinah berarti Madaniyah. Ketika ada sejumlah ayat yang diturunkan di luar kedua tempat tadi, maka kelompok kedua ini memperluas cakupan tempatnya. Misalnya Mekah meliputi Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Sedangkan Madinah meliputi Badar dan Uhud. Kemudian yang ketiga, mengenai pijakan atau sasaran pembicaraan. Pendapat ini mendasarkan klasifikasinya berdasarkan seruan yang disampaikan. Jika seruan tersebut ditujukan kepada penduduk Mekah, berarti Makkiyah. Dan jika ditujukan kepada penduduk Madinah, berarti Madaniyah. Namun klasifikasi ini bermasalah jika ternyata seruan tersebut tidak ditujukan kepada salah satunya. Di sini para ulama sangat antusias untuk menyelidiki surah-surah Makkiyah dan Madaniyah. Mereka meneliti Al-Quran ayat demi ayat dan surah demi surah untuk ditertibkan sesuai dengan turunnya dengan memperhatikan waktu, tempat, dan pola kalimat. Nah, kemudian bagaimana cara mengetahui apakah ayat ini Makkiyah atau Madaniyah? Nah, cara mengetahui ayat Makkiyah dan Madaniyah adalah dengan merujuk kepada hafalan sahabat dan tabi'in. Sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari, yaitu Wallahilladzi la ilaha ghairuhu ma unzilat suratum min kitabillah illa an a'lamu aina unzilat wala unzilat ayatun min kitabillah illa an a'lamu fima unzilat walau a'lamu ahadan a'lama minni bikitabillah tuballighuhul iblu la rakibtu ilaihi. Demi Allah, zat yang tiada Tuhan selain Dia, tidak satu surah pun dari kitabullah ini yang diturunkan kecuali aku mengetahui di mana ia diturunkan, dan tidak ada satu ayat pun dari kitabullah diturunkan kecuali aku mengetahui dalam konteks apa ia diturunkan.
Kalau aku tahu ada orang yang lebih tahu daripada aku mengenai kitabullah yang bisa dijangkau oleh unta, pasti aku akan mengendarainya ke sana. Jadi sebenarnya masalah Makkiyah dan Madaniyah ini adalah masalah simai. Artinya, rujukan utama untuk mengetahui masalah tersebut adalah mendengarkan penuturan para sahabat. Karena mereka lah yang menjadi saksi hidup wahyu, di mana ia diturunkan, kapan waktu diturunkan, dan peristiwa apa yang menyebabkan ayat itu turun, dan orang yang menjadi sasaran turunnya seruan Al-Quran itu. Nah, pernyataan mereka dalam hal ini dihukumi marfu atau sama dengan hadis yang dinisbatkan langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lihat di sini bagaimana ciri-ciri ayat Makkiyah dan Madaniyah. Jadi ciri-ciri surah Makkiyah, yang pertama, surah Makkiyah didominasi oleh ayat-ayat yang pendek atau pada umumnya ayatnya pendek. Kemudian yang kedua, surah Makkiyah didominasi oleh pembahasan mengenai masalah akidah. Yang ketiga, setiap surah yang di dalamnya mengandung ayat sajadah. Yang keempat, setiap surah yang di dalamnya dinyatakan lafaz kalla. Lafaz ini telah dinyatakan sebanyak 33 kali dalam 15 surah. Kemudian yang kelima, jika didahului dengan panggilan ya ayuhan nas atau wahai manusia, atau ya bani Adam, wahai anak Adam, maka dia Makkiyah. Kemudian yang keenam, setiap surah yang diawali dengan fawatih as-suwar atau fawatis suwar, maka dia Makkiyah. Kemudian setiap surah yang mengandung kisah-kisah Nabi dan umat terdahulu, kecuali kisah Nabi Adam dan Iblis yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah, adalah Madaniyah. Kemudian kita lihat ciri-ciri ayat Madaniyah. Ciri-ciri ayat Madaniyah, yang pertama di sini, surah Madaniyah didominasi oleh ayat-ayat yang panjang atau pada umumnya ayatnya panjang. Kemudian yang kedua, surah atau Madaniyah didominasi oleh pembahasan mengenai masalah legislasi hukum ibadah, muamalah, sistem sosial, jihad, seperti hukum tawanan, ghanimah, perdamaian, perjanjian, dan genjatan senjata. Jika membahas tentang itu maka dia Madaniyah. Kemudian yang ketiga, jika didahului dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka dia adalah Madaniyah, kecuali pada 7 tempat. Antara lain di sini surah Al-Baqarah ayat 21, yang kedua An-Nisa ayat 1, yang ketiga surah Al-Hujurat ayat 13, yang keempat Al-Baqarah ayat 168, yang kelima An-Nisa ayat 133, yang keenam Al-Hajj ayat 1. Pada ayat-ayat tersebut ini digunakan panggilan ya ayuhan nas, wahai manusia. Nah, kemudian yang keempat, ciri-ciri Madaniyah yaitu surah-surah yang menyebutkan orang-orang munafik, kecuali surah Al-Ankabut. Jadi kalau dia menyebutkan orang-orang munafik, maka dia Madaniyah. Kemudian yang terakhir, mengenai manfaat mengetahui apakah ini Makkiyah dan Madaniyah.
Jadi di sini ada beberapa manfaat yang bisa kita dapat. Yang pertama, manfaatnya untuk dijadikan alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, manfaatnya bisa mengetahui metode yang dilalui Al-Quran dalam ajakan atau dakwah Islam. Yang ketiga, mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, mengetahui sejarah syariat agama serta graduasi hukum-hukumnya. Yang kelima, manfaatnya yaitu sebagai landasan dalam menentukan ayat yang mansukh dan ayat yang nasikh dalam Al-Quran. Inilah pembahasan singkat mengenai Makkiyah dan Madaniyah. Walaupun masih banyak pembahasan yang sebenarnya perlu dibahas mengenai Makkiyah dan Madaniyah, seperti jumlah surah Madaniyah itu ada 20 surah, sedangkan yang diperselisihkan itu ada 12 surah. Kemudian selebihnya adalah Makkiyah. Kemudian pembahasan mengenai ayat-ayat Makkiyah dalam surah Madaniyah. Kemudian ayat-ayat Madaniyah dalam surah Makkiyah. Kemudian pembahasan mengenai yang diturunkan di Mekah namun hukumnya Madaniyah, atau ayat yang diturunkan di Madinah tetapi hukumnya Makkiyah. Kemudian yang serupa dengan yang diturunkan di Mekah dalam kelompok Madaniyah. Ada juga yang serupa dengan yang diturunkan di Madinah dalam kelompok Mekah. Kemudian ayat yang dibawa dari Mekah ke Madinah dan ayat yang dibawa dari Madinah ke Mekah. Dan juga mengenai ayat yang turun di waktu malam dan di waktu siang. Ayat yang turun di waktu musim panas dan musim dingin. Kemudian yang turun di waktu menetap dan dalam perjalanan. Dan masih banyak pembahasan-pembahasan yang lain. Mungkin selebihnya bisa menambah wawasan Makkiyah dan Madaniyah dengan memperbanyak membaca buku-buku, membaca kitab-kitab mengenai Makkiyah dan Madaniyah. Atau mungkin bisa bertanya kepada gurunya di sekolah, atau bertanya kepada ustadznya, kepada kiainya di pesantren, atau bertanya kepada dosen-dosennya di perguruan tinggi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.